Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, saya udah buat beberapa video tentang Indonesia hari ini ya. Saya mengamati Indonesia sejak tahun 90-an teman-teman ya. Cuma saya apa istilahnya, saya gabung semuanya ya, pengamatan itu sampai di saat titik saya harus bicara. Saya sebenarnya bicara Indonesia sudah dari tahun 98 ya teman-teman, 98 akhir ya saya udah bicara tentang Indonesia. Ke depan tuh ada beberapa dilema ya setelah reformasi. Ternyata terjadi betul hari ini ya, hari ini terjadi betul. Saya kemarin udah membuat 2 atau 3 video tentang pengelolaan isu ya teman-teman. Presiden ya harus mengelola isu ini dengan benar, dengan lembut, dengan hati, dengan rasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cari akarnya itu di mana teman-teman. Akarnya yang pertama ya, itu memang udah kesenjangan ini sudah lama, kecemburuan ini sudah lama teman-teman. Nah, pemerintah dan DPR itu nggak sadar bahwa rakyat itu menyimpan api ya, menyimpan api di dalam bekam. Saya bolak-balik ceritakan ini kan sebelumnya ya. Ini harus didengarkan ya oleh pemerintah dan DPR nih khususnya ya, harus dengarkan apa yang saya ucapkan. Teman-teman kalau lihat tampang saya mungkin deso ya, tapi saya apal betul teman-teman yang namanya legislatif, eksekutif, yudikatif, kerja di dalam atau di belakang layarnya itu seperti apa ya, nah, tahu betul teman-teman ya. Nah jadi kecemburuan itu, nah sampailah hari ini ya, sampailah hari ini. Jadi teman-teman bisa lihat apa yang terjadi hari ini akumulasi ya. Akumulasi ya teman-teman. Ini sudah merambat. Kemarin 2 hari yang lalu saya bilang kan, hati-hati ini akan merembet. Ya, benar kan? Apalagi dipicu oleh kematian seorang ojol. Ya, untung itu diredam ya dikit. Tapi ini belum selesai di situ. Makanya hati-hati ada penunggang gelap ya teman-teman. Penunggang gelap ini udah riding teman-teman. Sudah nunggang nih dia, sudah nunggang riding. Sudah riding teman-teman ya. Tinggal kita bisa nggak tuh memisahkan, membuat sekat antara penunggang gelap dan rakyat asli ya, keinginan rakyat. Itu harus kita benar-benar pisahkan tuh. Ini penunggang gelapnya sudah riding teman-teman. Ketahuan sekali ya. Sudah ketahuan sekali cara-caranya. Kalau rakyat asli itu nggak seperti ini ya. Nah ini tinggal pemerintah yang mempunyai perangkat itu ya, mempunyai perangkat intelijen, mempunyai perangkat semuanya bisa dideteksi. Sebenarnya deteksi gini nggak sulit bagi pemerintah yang memiliki perangkat itu teman-teman ya. Semoga ini bisa cepat selesai ya. Karena emang kalau Indonesia ribut terus, Indonesia nggak maju-maju. Nah, tapi jangan diam teman-teman ya. Jadi saya tuh sebenarnya ngurusi kayak gini nggak terlalu rumit kalau ada konsistensi dan konsekuensi, atau konsistensi, ada kemauan ya, ada will, terus ada tindakan nyata. Kalau hanya janji-janji, rakyat nanti nggak akan percaya teman-teman ya. Contohnya apa yang harus dilakukan untuk DPR hari ini ya terhadap oknum-oknum ya yang membuat gaduh. Ini kan cikal bakal dari kelakuan DPR. Joget-joget di depan rakyat gitu ya. Rakyat itu menyaksikan ya, live streaming itu menyaksikan. Rakyat cemburu teman-teman ya, rakyat cemburu dengan kemapanan yang dimakan oleh anggota DPR dari hasil rakyat. Cemburu teman-teman. Selama ini sebenarnya sudah terpendam tuh kan. Cuma triggernya belum sekuat ini ya, yaitu yang kedua, beberapa kata-kata dari anggota DPR yang menyakitkan rakyat. Ini yang menjadi trigger teman-teman ya, menjadi trigger. Akhirnya yang lama api dalam bekam itu akhirnya hari ini meledak teman-teman ya, meledak. Ini ibarat gunung meletus, tapi belum meletus semuanya nih teman-teman ya. Kalau meletus semuanya udah nggak terkendali, ini meletus nih, udah meletus. Nah ini harus cepat-cepat diredam ya, apa diturunkan hujan, ibaratnya begitu ya, apa hujan deras supaya api itu padam, gimana? Ya itu pun harus benar-benar ngelolanya dengan teliti ya, dengan teliti, benar-benar pihak pemerintah yang memiliki perangkat ya, itu harus bisa memisahkan mana rakyat yang beneran, mana yang provokator beneran. Kita harus benar-benar bisa dipisahkan
Dan setelah itu terpisahkan, harus ambil tindakan tegas. Harus ambil tindakan tegas. Contohnya Jokowi dulu. Jokowi kurang apa teman-teman di demo besar-besaran ya, berhari-hari. Tapi dia dengan smooth ya menyelesaikannya. Bayangin dia udah di depan mata akan dijatuhkan waktu itu. Dalangnya kan bisa ditangkap semua kan. Dalangnya bisa ditangkap. Nah semoga ya di demo ini kalau ada penunggang gelapnya bisa ditangkap juga penunggang gelapnya. Itu ya teman-teman, ini saya tuh prihatin ya lihat keadaan hari ini. Ini sebenarnya sudah saya prediksi sudah lama teman-teman. Cuma saya males lah ngomong kayak gini ya dengan ngomongin sepak bola ya. Tapi hari ini saya harus bicara, ini demi negara ya. Panggilan saya kembali lagi bicara. Sebenarnya saya males ngomong kayak gini ya. Jadi ini permainan ya teman-teman, permainan momentum. Ini permainan momentum namanya. Permainan momentum. Jadi penunggang itu ya, penunggang gelap itu sudah lama nunggu tunggangan yang cocok tuh kapan nih? Penunggang gelapnya seperti itu. Kapan nih penunggang gelap itu akan menemukan tunggangan yang hebat ya, tunggangan yang benar-benar akan membuat heboh. Nah hari ini tuh penunggang gelap hadir tuh. Ya penunggang gelap hadir. Kelihatan sekali teman-teman kalau ini ada free rider ya. Rakyat demo ya, bener, rakyat demo ya, luar biasa, ini harus kita hargai. Tapi kita sebagai negara yang besar teman-teman, negara yang sudah menuju ke arah kebaikan harus dipilahkan ya, dipilah-pilah. Dan negara dalam hal ini pemerintah harus ambil tindakan tegas. DPR harus ambil tindakan tegas. Apakah pilihannya ya? Apakah DPR yang bikin kacau ini dipecati? Harus ambil, kalau enggak, rakyat nggak akan percaya selamanya teman-teman. Nggak akan percaya. Kalau masih mempertahankan anggota DPR yang sekarang sudah dicoret merah oleh rakyat, yang hari ini sudah dicaci maki oleh rakyat, tetap dipertahankan ya. Wah, itu nanti rakyat yang akan menghukum partainya teman-teman di tahun 2029 ya. Akan dihukum itu, dan nanti akan muncul lagi video itu. Nanti akan muncul lagi video-video itu ya, karena jejak digital itu selalu tersimpan teman-teman ya. Nanti bisa dimunculkan kembali. Ini harus ada tindakan tegas dari partai yang mengayomi atau yang menaungi oknum-oknum DPR yang memicu atau men-triggering atau men-trigger ya, men-trigger kejadian ini. Ini kan kecemburuan yang rakyat melihat wakilnya awalnya kan. Rakyat melihat wakilnya kok semakin menjadi-jadi nih, gapnya terlalu jauh. Ya, ini puncaknya. Makanya di Bandung ada, kalau nggak salah, perumahan DPR kalau nggak saya. Ya, jadi itu dibakar oleh massa kalau nggak salah ya informasinya. Nah, jadi apa ya? Ini benar-benar harus ada penelusuran ya oleh pemerintah, dipetakan, benar-benar dipetakan ini ya. Ini demo asli ya pertanyaannya. Tapi demo asli ya sudah melewati batas dan ditunggangi. Ini analisa ya teman-teman, ini analisa, ditunggangi. Siapa penunggangnya? Nah, itu hanya bisa dipetakan oleh pemerintah yang mempunyai alat-alat deteksi. Ya, tapi sebagai kasat mata ya, kita sebagai rakyat, kita bisa melihat nih. Sampai titik mana kalau rakyat biasa dan mahasiswa pasti ketahuan tuh. Ya, pasti ketahuan. Jadi kita menyikapi ini harus tenang teman-teman ya, jangan terpancing. Demo, ayo demo nggak masalah ya untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau sampai anarkis itu udah pasti ada tujuan lain teman-teman di situ ya, ada tujuan lain. Nah sampai demo sampai kapan nggak masalah. Tujuannya apa? Untuk apa? Mereformasi DPR dan sebagainya itu harus dikerjakan. Apakah dipecat anggota DPR-nya atau diganti struktur gajinya supaya rakyat nggak cemburu dengan wakilnya sendiri. Ya ini teman-teman, saya bisa bicara banyak ya teman-teman urusan yang kayak gini-gini sebenarnya. Ya, jadi ya itu tadi lah ya. Harus benar-benar action, ambil tindakan. Kalau nggak ambil tindakan dari pemerintah atau dari DPR, rakyat nggak akan pernah percaya lagi, teman-teman. Dan kalau sudah nggak percaya, ya itu tadi. Jadi api disimpan terus dalam bekam dan suatu saat akan membakar lagi. Ya, akan terbakar lagi bekamnya itu dan membesar. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa.